Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka dengan tema memetik keteladanan dari biografi para pahlawan. Pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan yaitu pengertian, kemudian ciri teks biografi, memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas, menganalisis teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, dan pesan, menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami unsur kebahasaan teks biografi, kemudian mempresentasikan teks biografi, kemudian jurnal membaca dan refleksi. Itulah yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Sekedar mengingatkan bahwa biografi itu ada dua, yaitu biografi itu sendiri dan autobiografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, sementara autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis sendiri. Lalu bagaimana cara memahami kebahasaan biografi? Memahami unsur kebahasaan biografi ini meliputi yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti atau pronomina menggunakan kata ganti orang ketiga. Jadi ia, dia, beliau. Ya. Kemudian pada biografi ini juga kebahasaannya harus kita memahami juga, yaitu kata kerja material, yaitu menggunakan kata kerja tindakan fisik atau mental menjelaskan peristiwa. Misalkan kata belajar, membaca, berjalan, ini adalah kata kerja material. Kemudian kata kerja sifat atau adjektif banyak menggunakan kata kerja adjektiva yang bersifat misalkan jenius, rajin, ulet. Sebagai tambahan, kalau kata yang sifatnya adjektif itu biasanya dapat diberi kata tambahan atau penjelas. Misalnya rajin, rajin itu mesti bisa ditambahi ya, agak rajin, paling rajin, terrajin, ya. Kemudian serajin-rajinnya. Nah, kata semacam itu berarti merupakan kata kerja sifat. Kemudian kebahasaan juga ini banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa. Misalnya diberi, ditugaskan, dipilih. Nah, itu menggunakan kata kerja pasif. Ciri khas penggunaan kata kerja pasif yaitu menggunakan imbuhan di. Kemudian banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental, misalnya memahami, menyetujui, dan sebagainya. Ini aktivitas mental. Kemudian ada juga kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini sendiri terdiri atas kata hubung atau konjungsi. Dapat juga kata depan atau preposisi. Kemudian kata benda nomina yang berkenaan dengan urutan waktu kronologis. Nah, kemudian dalam biografi itu penulis, nah ini biasanya bisa menggunakan cara penggambaran karakter teks biografi. Bisa menggunakan secara langsung, jadi penggambaran karakter itu, yaitu sifatnya atau mungkin karakter yang dituliskan,
Penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter tokoh, misalnya rajin, baik, jujur, itu langsung dikatakan apa adanya. Kemudian ada juga yang secara tidak langsung, yaitu melalui dialog tokoh dan dialog tokoh lain. Apa yang dilakukan. Ini ada dua ya. Jadi saya ulangi lagi, bisa langsung menyebutkan atau tidak langsung. Kemudian kalau nanti kita membuat biografi, langkah-langkah menulis biografi yang pertama adalah memilih tokoh atau sosok ya. Kemudian menentukan teknik pencarian data. Nah, teknik pencariannya bagaimana? Mencari data tentang tokoh. Nah, memilah data yang relevan tentang tokoh. Kemudian menyusun kerangka tulisan. Kemudian mengembangkan kerangka itu menjadi biografi. Merevisi kembali hasil tulisan. Ya. Kemudian barulah menyusun teks biografi, kemudian dipublikasikan. Ini tadi penggambaran tokoh ini sudah saya jelaskan, ada dua yaitu langsung dan tidak langsung. Kemudian ini tadi kebahasaannya juga sudah selesai. Kemudian yang belum, yaitu mempresentasikan teks biografi. Yaitu ada teknik-teknik tertentu lah yang harus kita kuasai. Pertama adalah kuasai dan pahami materi dengan baik. Ini sebagai modal utama. Jadi materi yang akan kita presentasikan itu harus kita kuasai dengan baik. Buat media pendukung presentasi yang menarik. Ya, presentasi yang menarik itu apa? Ya, pokoknya pembaca atau pendengar itu bisa paham. Misalnya membuat PowerPoint, atau membuat kartun, gambar, atau mungkin yang lain, video juga bisa. Nah, ini media inilah yang akan kita kenalkan dalam presentasi. Baik itu secara seluruhnya maupun secara ya cuplikan-cuplikan begitu. Kenali tempat presentasi, alat pendukung, audiensinya. Jadi alat pendukungnya apa? Ada LCD-nya atau tidak? Kalau tidak berarti cari cara yang lain. Misalnya papan tempel, begitu. Kalau ada LCD berarti kita bisa menampilkan di LCD. Kalau tidak berarti kita alternatif lain, misalnya papan tempel, PowerPoint, iring hiasan materi, bagan, misalnya begitu, kita tempelkan. Kemudian lakukan simulasi presentasi. Untuk tahap awal kita harus melakukan simulasi juga. Tidak seperti misalnya para kiai, para ulama, penceramah-penceramah yang sudah ulung, itu tidak usah simulasi. Kalau kita yang baru awal mau berbicara, latihan berbicara, kita perlu simulasi presentasi. Kemudian perhatikan kontak mata. Jadi Anda kalau presentasi jangan malu-malu menatap mata para audiennya. Jadi kalau nanti Anda malu-malu dalam presentasi ini, maka presentasi Anda akan gagal ini ya. Kemudian perhatikan gerak-gerik tubuh dan ekspresi. Jadi ini perlu diperlukan. Mungkin kalau kita butuh ekspresi tubuh, butuh gerak tubuh, menunjuk tangan kemana begitu. Nah, ini bisa kita pakai. Namun jangan terlalu sering. Presentasi misalnya terlalu banyak ekspresi tubuh,
bergerak, misalnya ke kanan, ke kiri, begitu ya nanti malah mengganggu ya. Pengaturan suara perlu ya, jangan nada tinggi terus ya, kadang lemah, kadang ya mendatar dan sebagainya. Kemudian perhatikan pakaian yang digunakan. Nah ini kalau sedapat mungkin sebelum tampil dalam presentasi, pakaian itu dirapikan dulu sehingga tidak mengganggu. Nah, misalkan nanti ada yang kurang rapi, kemudian eh, ada peserta yang nyeletuk, wah pakaiannya begini ya, nanti konsentrasi kita menjadi buyar. Nah, itu sebelum itu terjadi, kita harus antisipasi bahwa pakaian kita yang kita pakai adalah yang baik, gitu, sopan. Kemudian, untuk memperdalam kegiatan kita menyusun biografi dan melakukan presentasi, perlu juga kita membaca buku biografi pahlawan. Misalkan Soekarno, sebuah biografi karya Aji Nugroho SIP. Sudirman, seorang panglima, seorang martir karya tim buku Tempo. A.O.S. Cokro Aminoto, teladan perjuangan, kepemimpinan, dan kesederhanaan karya Anom Wani Wicaksono. Dewi Sartika, Lentera Pendidikan Bumi Bayang Parahyangan, karya Museum Kebangkitan Nasional. Nah, itu misalkan. Laksanana Malahayati, karya M.A. Maya Ananda. Nah, dan lain-lainnya yang dapat kita petik pelajarannya, cara menulisnya, cara membacanya ya. Jangan lupa nanti dalam membaca buku ini jangan lupa ditulis judul bukunya, penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, tebal halaman. Itu kalau ada. Kemudian hal yang perlu kamu laporkan yaitu keistimewaan tokoh yang didapat diteladani. Inspirasi hidup, hal yang menarik, yang berkesan. Watak tokoh, peristiwa yang penting dan yang dialami. Pembuatan atau tindakan sikap ya, jasa untuk bangsa. Ini. Kemudian untuk refleksi ini adalah merefleksikan hal-hal yang telah dipelajari pada bagian-bagian mana saja yang belum dikuasai agar dapat menemukan solusinya. Ya, misalkan Anda belum paham, maka dipelajari lagi. Kalau sudah paham, berarti langsung pada tindakan berikutnya. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.